Salam kasih untuk kita semua, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 23 Januari 2025. Kita akan mendengar firman Tuhan Yesaya 61 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur hari ini, pagi ini. Terima kasih penyertaan-Mu dalam perlindungan-Mu semalam. Hingga pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, penuh kesegaran baru. Dan pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, dimampukan memahami firman Allah, dan juga dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan, kabar baik kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Akan tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta mereka, sebagai ganti aibmu yang 2 kali lipat banyaknya. Dan sebagai ganti noda kamu akan bersorak-sorai, karena bagian yang diperoleh kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi milikmu. Amin. Tema kita disebut imam Tuhan, pelayan Allah. Digente tobinan na puang siya tumakamayan na. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ragam situasi hidup yang dialami oleh umat Tuhan, Allah selalu memanggil, menetapkan dan mengutus pribadi yang Ia kenan untuk menyatakan kehendaknya. Demikian pula pada masa pembuangan di Babel, Allah mengutus nabi-nabi termasuk Yesaya untuk menyatakan kehendaknya, rencananya atas hidup umatnya. Dalam konteks Yesaya, seorang utusan yang diurapi Allah, kuasa roh Allah dinyatakan atasnya dan diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik, kabar pembebasan dari hari pembalasan Tuhan. Sang utusan menyampaikan tentang penggenapan janji Allah yang akan memulihkan keadaan mereka dan akan membangun kembali kota mereka dan negeri mereka. Allah akan membaharui hidup mereka dan menyebut mereka imam Tuhan, pelayan Allah yang bersuka cita, sebagai ganti aib dan noda mereka yang dihukum karena dosa. Pembaruan hidup yang ditandai dengan sebutan baru, yakni imam Tuhan dan pelayan Allah, hendak menegaskan kembali akan hakikat keterpilihan Israel sebagai umat Allah, milik kepunyaan Allah, yang mestinya hidup memuliakan Allah dan melayani Allah dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai imam, umat tentu akan mempersembahkan kurban-kurban yang benar dan menyenangkan hati Allah. Dan sebagai pelayan, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan tekun, taat, dan setia. Dan upah dari semua yang mereka kerjakan itu ialah sukacita abadi. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9, orang percaya kepada Kristus disebut pula imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sebutan yang menempatkan orang Kristen
sebagai pribadi yang berkewajiban mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sebutan baru yang menandai relasi dan tanggung jawab yang melekat kuat dalam diri setiap orang yang telah menjadi miliknya. Karena itu sebagai imam dan pelayan Allah, marilah kita menyatakan pembaharuan hidup kepada Allah dan menjadikan hidup kita sebagai pembawa kabar baik bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan, kami terus mengalami pembaharuan hidup dan menjadikan hidup ini sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kabar baik bagi semua orang. Tuhan lindungilah kami hari ini dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, perjalanan kami. Sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh kasih sayang, perlindungan dari Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, perat negara, penegak hukum, Tuhan berkati mereka semua. Umat Tuhan dimanapun yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Yang dalam bangku pendidikan sekolah berkati, tumbuh kembang anak-anak berkati. Mencari pekerjaan Tuhan karuniakan. Orang tua kami, opa dan oma sehatkan, bahkan yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Hidup ini yang terus dilindungi oleh Tuhan, selalu kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Lindungilah kami hari ini. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian